Martial Peak 3721. Kuil berdengung saat menyerbu ke depan dengan kekuatan yang brilian. Bahkan jika ada gunung di depannya, kemungkinan besar itu akan hancur berkeping-keping. Dibandingkan dengan istana besar, sosok Fuyu tampak sangat kecil. Tetapi aura Demon Sein bahkan lebih tinggi dari langit. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menggenggam udara di depannya. Sebuah busur 5 warna dengan naga dan burung phoenix diukir di atasnya muncul di tangannya. Dan dengan sentuhan lembut dari tangannya yang lain, dia menarik tali busur terbuka dan menempatkan panah di atasnya. Krisis besar tiba-tiba menyelimuti Yang Xiao dan Yang Sui. Meskipun mereka berdua telah memperoleh ajaran yang benar dari Kaisar Agung Flowing Time dan telah mencapai prestasi kecil dalam kultivasi mereka, pada saat ini, mereka masih merasakan sesak napas. Mereka hanya bisa merasakan niat membunuh dan kekuatan yang mengalir ke arah mereka, menyebabkan pikiran mereka bergetar tak terkendali. Dengan kultivasi Raja Iblis kelas menengah Boya, jika dia siap, dia bahkan bisa membunuh Raja Iblis kelas tinggi. Apalagi Iblis Sein seperti Fuyu. Di dunia ini, hanya Kaisar Agung dan Sein Iblis dengan level yang sama yang bisa bertahan dari panah ini. Di bawah mereka semua akan sia-sia. Karena itu, meskipun kedua bocah kecil itu bersembunyi di dalam Flowing Time Temple, mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka terkena krisis dan tidak memiliki rasa aman sama sekali. Pada saat panah terbentuk, panah itu sudah melesat keluar. Jaraknya terlalu dekat, jadi Fuyu tidak bisa ditunda. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya melesat keluar dari tangan Fuyu dan melesat ke arah kuil yang masuk, bertabrakan dengannya seperti sambaran petir. Dengan ledakan keras, gelombang kejut kekerasan menyebar dan menyebar ke seluruh medan perang. Manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke dalam kekacauan. Bahkan Raja Iblis harus mengedarkan energi mereka untuk melawannya. Sementara Half Saint dan Kaisar Sudo memasang ekspresi serius. Fuyu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dia mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut sekali lagi. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa istana raksasa itu sebenarnya masih utuh. Tetapi istana itu telah dihancurkan oleh kekuatan besar. Dengan serangkaian suara retak, tirai tipis yang telah melilit Flowing Time Temple tiba-tiba retak dan pecah sebelum sempat stabil. Wajah Yang Xiao dan Yang Sui, yang sudah pucat, menjadi lebih pucat saat mereka mulai berdarah. Tirai tipis ini adalah pertahanan dari kuil Flowing Time itu sendiri. Meskipun kekuatan Yang Xiao dan Yang Sui tidak mencukupi dan mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, itu masih bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dipatahkan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa tirai cahaya masih utuh setelah 2 tabrakan sebelumnya. Namun, di bawah serangan panah Fuyu, tirai cahaya itu pecah, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan panah ini. Tanpa perlindungan Flowing Time Temple, belum lagi Yang Xiao dan Yang Sui, bahkan Half Saint akan menjadi debu. Kuil ilahi terbang mundur seperti binatang raksasa. Tidak mampu mengendalikan gerakannya. Pikiran Yang Xiao dan Yang Sui terhubung ke kuil ilahi. Jadi pada saat ini, mereka juga dalam keadaan kacau. Namun, sebelum mereka bahkan bisa menarik napas, perasaan krisis yang membuat mereka merasa seperti akan mati sekali lagi menyelimuti mereka. Di depan pagoda iblis, Fuyu sekali lagi menggambar busur 5 warnanya. Panah itu sedikit bergetar saat dia mengarahkannya ke kuil Flowing Time. Matanya yang seperti kristal dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia baru saja tiba dengan tergesa-gesa dan belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam panah pertamanya. Tapi dia adalah seorang Demon Sein. Jadi bahkan pukulan biasa darinya memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, fakta bahwa kedua manusia itu belum mati membuatnya agak tidak bisa mentolerirnya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan repot-repot menyerang kedua semut ini lagi. Tetapi dia bisa melihat betapa luar biasanya kuil ilahi. Dan dia bertekad untuk menghancurkan istana aneh ini. Adapun kehidupan dan kematian ras manusia yang bersembunyi di dalam, bagaimana dia bisa peduli? Jika panah sebelumnya hanya mampu menampilkan 50% dari kekuatannya, maka panah kedua ini seharusnya setidaknya 80%. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghancurkan istana itu. Ketika panah ditembakkan, hanya kecemerlangan panah ini yang tersisa di dunia.
menyebabkan semua gerakan di medan perang menjadi pucat dibandingkan. Yao Xi, yang bertanggung jawab atas tentara pusat, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat adegan ini terbentang di depan matanya. Kekuatannya tidak mencukupi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan orang dari Dimensien? Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Yang Kai dan Pulau Naga. Yang Sui adalah adik perempuan Yang Kai. Jadi jika dia mati di sini, Yang Kai pasti akan marah. Tetapi ini hanya sekunder. Yang Xiao adalah putra dari dua tetua besar ras naga. Jika dia benar-benar mati di sini, bukankah Penatua Agung dan Penatua kedua akan menjadi gila? Saat ini, seluruh Star Boundary mengandalkan keduanya untuk menstabilkan situasi. Jadi jika mereka kehilangan akal, seluruh Star Boundary akan dalam bahaya. Kuil ilahi terbang ke atas dan ke bawah saat panah terbang ke arah mereka. Tidak akan lama sebelum mereka tiba. Tepat ketika panah hendak mengenai kuil, cahaya keemasan samar tiba-tiba terbang keluar dari kuil. Cahaya ini terbentuk dari butiran pasir kecil yang terbang menuju panah. Pasir waktu ilahi. Dalam krisis hidup atau mati ini, Yang Xiao dan Yang Sui memaksa diri mereka untuk menanggung banyak ketidaknyamanan dan bekerja sama untuk mengaktifkan kekuatan jam pasir yang tak ada habisnya. Pasir waktu ilahi yang disimpan di dalam jam pasir dilepaskan dan hukum waktu menyebar, tampaknya membekukan seluruh dunia. Kekuatan waktu merusak panah, menyebabkannya melambat dan melemah. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Meskipun mereka telah mengaktifkan kekuatan jam pasir tak berujung, kekuatan Yang Xiao dan Yang Sui masih belum mencukupi. Untuk dapat menunda serangan dari Dimensien untuk waktu yang singkat sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Belum lagi bahwa di bawah korosi kekuatan waktu, kekuatan panah sangat berkurang. Tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Anak panah yang berada di ujung penerbangan mereka. Bibi kecil, Yang Xiao menoleh dan menatap Yang Sui. Senyum muncul di wajahnya yang pucat. Sekarang dia akan mati. Bisa bersama dengan keluarganya sebelum dia meninggal. Tidak ada penyesalan. Yang Sui juga meliriknya dan tersenyum lembut. Di platform batu giok kuil ilahi, tangan keduanya terkepal erat. Antara hidup dan mati, ada teror besar. Tetapi ekspresi mereka setenang air yang tenang. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kehampaan dan meraih cahaya yang mengalir. Berdengung. Panah itu seperti ular. Terus-menerus berjuang melawan tangan raksasa itu. Tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggunya. Tangan raksasa itu tiba-tiba mengepal dan panah itu hancur. Berubah menjadi cahaya warna-warni yang tersebar di seluruh dunia. Ketika tangan raksasa itu meraih panah, mata yang tak terhitung jumlahnya di langit dan di tanah terfokus padanya. Dan alis Fuyu berkerut jijik. Tidak sampai panah itu dihancurkan. Sesosok muncul di bidang penglihatan semua orang. Sosok ini tidak terlalu tinggi, hanya memiliki penampilan orang biasa. Tetapi ketika berdiri di sana, tampaknya mampu menopang langit dan bumi, memungkinkan semua orang untuk melihatnya. Yao Xi menghela nafas panjang. Bantuan akhirnya tiba. Ayah, Yang Xiao sangat gembira. Zuyan bahkan tidak menoleh dan hanya berkata, bagus sekali. Ketika dia menerima pesan Yao Xi, dia segera bergegas melalui Space Spirit Bed. Tepat pada waktunya untuk melihat Fuyu menembakkan panah keduanya, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Temperamennya yang tenang, yang telah dikultivasikan selama puluhan ribu tahun, hampir hancur pada saat itu, karena dia tidak punya waktu untuk menghentikan panah itu. Untungnya, penggunaan jam pasir tanpa akhir Yang Xiao dan Yang Sui telah memberinya waktu. Momen ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Menghadapi Dimensien, tidak hanya dia tidak kehilangan keinginannya untuk bertarung, dia bahkan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Dan Yang Xiao layak mendapatkan kebanggaan Zuyan. Kamu berani menyakiti anakku. Mati. Sosok lain muncul bersama Zuyan. Jika bukan Fuzun, siapa lagi? Begitu dia muncul, dia bergegas menuju Fuyu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajahnya yang cantik tertutup es, menyebabkan suhu seluruh dunia turun drastis. Naga memiliki sisik terbalik. Dan bagi Fuzun, Yang Xiao adalah sisik terbaliknya. Jika ada yang berani menyakiti linernya, dia akan bertarung sampai mati bersama mereka. Hukum dingin melilit tubuhnya.
dan Fuzun berubah menjadi naga kristal raksasa, melepaskan aura naganya ke arah Fuyu. Di samping Fuyu, Huobu dan Sueli muncul begitu saja. Melihat aura sedingin es menyerbu ke arah mereka, Huobu tertawa aneh. Tubuhnya yang bulat dan pendek melesat ke langit menuju aura sedingin es. Ledakan. Sebuah ledakan besar meletus di langit saat serangan Fuzun gagal. Dengan auman naga, Zuyan juga berubah menjadi bentuk naga sejatinya dan bertarung berdampingan dengan Fuzun melawan 3 Sein iblis dari ras iblis. Segera, mereka menghilang ke awan. Di dalam kuil ilahi, Yang Xiao dan Yang Sue seperti panah di akhir penerbangan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Setelah melarikan diri dari lawannya, sosok Yongqi berkedip saat dia tiba di kuil ilahi. Dia dengan cepat memeriksa luka mereka berdua dan menemukan bahwa mereka hanya kelelahan dan tidak memiliki luka tersembunyi, memungkinkan dia untuk bernapas lega. Begitu dia pergi, situasi di medan perang segera mengalami perubahan halus. Keuntungan yang masih dimiliki Star Boundary secara bertahap terhapus saat Demon Rache mengorganisir serangan balik, perlahan-lahan mendorong kembali pasukan Star. Yao Xi mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan perintah untuk mundur. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk menghancurkan pagoda iblis. Tetapi sekarang setelah gagal, tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran. Itu hanya akan menambah jumlah korban. Terlebih lagi, setelah berhari-hari bertempur, orang-orang dari berbagai pasukan besar tidak mampu menanggungnya dan hanya bisa mundur selagi mereka bisa. Dalam pertempuran ini, lebih dari 1 juta orang dari ras manusia dan iblis telah tewas. Setelah itu, Demon Rache menghabiskan 3 hari membersihkan mayat. Yang Kai tidak tahu apa-apa tentang pertempuran di Star Boundary. Tetapi pada saat ini, dia masih bermeditasi di medan perang kuno. Kesempatan bagus seperti itu sangat langka. Aliran waktu di medan perang kuno berbeda dari dunia luar, dan ada celah beberapa lusin kali di antara mereka. Jadi Yang Kai secara alami harus memanfaatkan kesempatan ini. Awalnya, dia memiliki beberapa tujuan, tetapi seiring berjalannya waktu dan pikirannya tenggelam, Yang Kai benar-benar tenggelam di dalamnya dan hanya merasakan kesenangan menjadi lebih kuat. Selama waktu ini, selain dari Boya memanggilnya keluar dan terus melahap benua lain, dia tetap berada di medan perang kuno dunia kecil yang misterius. Di dalam medan perang kuno, jangkauan kedua kekuatan akan menyusut setiap beberapa bulan. 2 kekuatan yang telah terjerat satu sama lain selama bertahun-tahun. Ketika Yang Kai masuk, menggunakan tubuhnya sebagai media untuk menyaring dan menyerapnya, menjadi modal dan nutrisi Yang Kai. Selain itu, Yang Kai tidak merasakan tanda-tanda ketidakstabilan di yayasannya saat dia terus berkultivasi seperti ini. Alasan untuk ini adalah karena aliran waktu dan manfaat yang dia peroleh dari medan perang kuno bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Melainkan, itu adalah sesuatu yang telah ditempa sedikit demi sedikit. Secara alami, tidak ada bahaya tersembunyi. Bersambung.